Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhananca dhamma carianca etam manggala muttamang. Berdana dan praktek dhamma, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Romo Ramani, utamanya Wihara Edaka, Surabaya. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan berkah bagi kita semua, karena walaupun dalam masa pandemik COVID-19, di mana kita masih harus melakukan physical distancing, tetapi kita juga masih bisa melakukan puja bakti setiap hari Minggu, walaupun masih menggunakan online atau internet. Tetapi semua ini tidak mengurangi bakti kita, hormat kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pemimpin puja bakti bahwa pada pagi hari ini tema atau topik yang akan dibahas adalah tentang materi dan spiritual. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya perhatikan bahwa di masyarakat Buddhis ada beberapa umat Buddha yang masih memiliki salah satu di antara dua anggapan. Yang pertama adalah ada beberapa umat Buddha yang berpikir bahwa materi dan spiritual itu tidak bisa seiring sejalan. Sehingga sebagai dampaknya, orang demikian ketika hidup untuk mencari materi, kemudian berusaha menghindari spiritual. Jadi ada seseorang yang pernah juga berbicara dengan saya, bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau Anda nanti bermeditasi, sementara Anda adalah seorang pengusaha, seorang pedagang, nanti Anda tidak akan maju dalam spiritual Anda, tidak akan maju di dalam, yaitu Anda mencari materi. Dagang Anda tidak maju, karena nanti akan tidak bisa fokus dengan dagangnya, tidak bisa fokus dengan usahanya. Nah, orang-orang demikian kemudian merasa bahwa materi dan spiritual tidak bisa berjalan sejalan, seiring sejalan, sehingga ketika mencari materi, orang demikian tidak peduli dengan spiritual. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai dampaknya juga, ketika orang berpikir bahwa materi dan spiritual tidak bisa seiring sejalan, maka begitu seseorang engage, terlibat dalam spiritual, nah terkadang seseorang tidak peduli dengan materi. Mungkin kalau kami, para biku, memang arah tujuannya adalah untuk spiritual. Tetapi sebagai seorang rumah tangga, kalau kemudian engage di dalam spiritual lantas melupakan materi, itu akan menjadi masalah. Dan ada orang-orang demikian. Hanya terlibat, hanya fokus dengan spiritual, sementara materi dilupakan. Nah, dua anggapan ini atau dua cara hidup ini tentu perlu diluruskan. Kalau kita perhatikan ajaran Sang Buddha dengan kita menilik sabda-sabda Sang Buddha, cerita-cerita yang ada dalam agama Buddha,
kita bisa melihat bahwa pada zaman Sang Buddha dan Sang Buddha sendiri masih memungkinkan berpandangan bahwa materi dan juga spiritual bisa berjalan seiring sejalan. Artinya, orang yang mencari materi juga masih bisa mengembangkan spiritual mereka. Orang yang mengembangkan spiritual mereka juga masih bisa mengembangkan kehidupan materi mereka. Sebagai contoh pada zaman Sang Buddha seperti ada beberapa orang, yaitu seperti misalnya Anathapindika. Ia adalah seorang jutawan. Bahkan kalau sekarang mungkin disebut miliarder. Karena untuk bisa membeli satu hutan saja yang kemudian terkenal dengan yaitu hutan Jeta, Anathapindika ini karena terlalu saking kayanya kemudian sampai membeli dengan koin emas. Jadi semua tanah yang ada di hutan Jeta itu, di taman Jeta itu kemudian ditutup dengan koin emas. Kita bisa melihat bagaimana Anathapindika ini kaya raya. Dan dikatakan dia kalau zaman sekarang itu banker. Tetapi walaupun kaya raya, secara ekonomi sukses, secara spiritual juga sukses juga. Ia mampu mencapai kesucian Sotapanna. Dan ada lagi adalah Visakha, juga sama. Seorang wanita yang kaya raya. Tetapi walaupun demikian, ia juga sukses di dalam spiritual. Dan ada lagi adalah Raja Bibisara, seorang raja besar yang memimpin sebuah kerajaan besar. Kerajaan Magadha salah satu di antara 16 kerajaan yang besar pada zaman Sang Buddha di India. Bahkan Magadha ini mungkin yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan lainnya dari 16 kerajaan. Tetapi walaupun demikian, Raja Bimbisara ini juga sukses di dalam spiritual. Ia mencapai kesucian Sotapanna. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang walaupun hidup dalam kehidupan ekonomi, mencari materi, mengumpulkan materi, tetapi di saat yang sama juga tidak melupakan spiritual. Bahkan mereka juga bisa sukses di dalam kehidupan spiritual. Dan kalau kita memperhatikan ajaran Sang Buddha juga demikian, ada jalan, ada cara yang memungkinkan seseorang pada saat ia mengembangkan materi, tetapi di saat yang sama juga tidak melupakan spiritual. Pernah Sang Buddha mengatakan kepada para siswa beliau, ada 4 yang diharapkan oleh berumah tangga, yang didambakan oleh berumah tangga. Yang 4 ini oleh Sang Buddha dimaklumi, tidak dilarang, silakan untuk mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama adalah kekayaan. Para berumah tangga biasanya mendambakan untuk mendapatkan kekayaan. Dan biasanya setelah mendapatkan kekayaan, kemudian yang kedua menginginkan kemasyhuran, keterkenalan. Sudah kaya, kemudian kepingin masyhur, kepingin terkenal. Dan biasanya kalau sudah kaya, sudah masyhur, sudah terkenal, maka ingin umurnya menjadi panjang. Untuk apa? Supaya bisa menikmati kekayaan dan kemasyhurannya lebih panjang lagi. Nah, yang keempat adalah seseorang kemudian sadar, walaupun dia kaya, dia masyhur, umurnya panjang, mau tidak mau cepat atau lambat pasti mengalami kematian. Maka harapannya adalah setelah mati, setelah meninggal, bisa terlahir di alam surga. Untuk apa? Supaya bisa menikmati kebahagiaan lebih lama lagi. Dan itu adalah dambaan, idaman hampir semua orang, terutama adalah berumah tangga. Ingin kaya, ingin masyhur, ingin berumur panjang, dan ketika meninggal terlahir di alam surga. Dan Sang Buddha tidak melarang, Sang Buddha memaklumi, rumah tangga dipersilakan, diperbolehkan untuk mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama adalah kekayaan. Sang Buddha tidak melarang, walaupun beliau adalah seorang petapa, yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan kehidupan mewahnya, kehidupan laksiriusnya, meninggalkan kerajaannya, tetapi walaupun demikian, beliau juga memaklumi bahwa berumah tangga
masih membutuhkan kekayaan. Sehingga beliau pernah bersabda, "Dali dayang bikawe dukalu kasming kama bukino." Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan bagi mereka para perumah tangga. Bagi mereka yang menikmati kesenangan indera, miskin itu adalah penderitaan. Nah, sehingga Sang Buddha melihat, menyadari bahwa kemiskinan itu adalah penderitaan bagi perumah tangga, Sang Buddha masih mengajarkan perumah tangga untuk menjadi kaya, untuk mengumpulkan materi. Hanya saja nanti bedanya adalah seseorang yang tidak mengenal Dhamma, seseorang yang tidak mengenal ajaran Sang Buddha atau tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, nah biasanya akan mencari kekayaan dengan melakukan apapun. Walaupun itu kejahatan dilakukan agar ia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, biasanya orang demikian tidak peduli apakah perbuatannya ini baik atau buruk, tidak peduli. Yang penting mendapatkan kekayaan. Apakah yang dilakukan ini membuat orang lain rugi atau tidak, tidak peduli. Yang penting mendapatkan kekayaan. Nah, tetapi dalam ajaran Sang Buddha, dipersilakan rumah tangga mendapatkan kekayaan. Tetapi, walaupun mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan materi, jangan melupakan spiritual. Bagaimana mengumpulkan kekayaan, tetapi di saat yang sama tidak melupakan spiritual, yaitu mencari kekayaan dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Jadi mencari kekayaan dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan, baik untuk diri sendiri maupun makhluk lain. Nah, mencari kekayaan yang demikian dengan tidak merugikan, dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas, orang demikian sebenarnya sukses dalam dua hal. Melakukan dua hal yang baik. Mencari kekayaan dengan cara yang benar untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak dan istri, dan itu memang tugas dan kewajibannya. Tetapi di saat yang sama yang kedua adalah tidak melupakan nilai-nilai moralitas dan juga spiritual. Mencari kekayaan dengan tidak melakukan cara-cara yang salah. Bahkan ketika seseorang mencari kekayaan dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas, dengan masih menjunjung nilai-nilai moralitas, dengan tidak melakukan kejahatan, tidak merugikan makhluk lain, dan tentunya diri sendiri, malahan bisa dikatakan orang demikian tengah mempraktekkan salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8. Apa itu? Sama jiwa. Nah, salah satu jalan mulia berunsur 8, jalan yang membawa kepada pencerahan, yang membawa kepada nibbana adalah sama jiwa. Penghidupan yang benar, cara hidup yang benar. Nah, kalau seorang perumah tangga mencari kekayaan dengan cara yang benar, dengan tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, artinya orang demikian tengah mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, terutama adalah sama jiwa, yaitu penghidupan yang benar. Nah, sehingga di sini spiritual masih dijunjung, spiritual masih dikembangkan. Nah, sehingga Sang Buddha juga menyebutkan bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan 4 hal yang tadi disebutkan, kekayaan, kemasyhuran, umur panjang, dan kehidupan dalam surga setelah kematian, dipersilahkan tetapi lakukan cara-cara yang baik agar 4 hal ini diperoleh. Nah, dikatakan ada 4 hal yang bisa menjadi syarat ketika dikembangkan 4 hal yang tadi itu bisa diperoleh. Yang pertama adalah seseorang harus memiliki saddha sampada. Saddha sampada artinya adalah perfect atau sempurna di dalam keyakinan. Secara simpel adalah memiliki keyakinan. Memang dalam hal ini adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Tetapi tentu yang dimaksud dengan yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha setidaknya adalah yakin terhadap kebenaran. Yakin terhadap mana yang baik, mana yang tidak baik. Tahu ini baik, ini dikerjakan. Dan setidaknya pula adalah mengetahui bahwa ada hukum karma. Yakin terhadap hukum karma, hukum sebab akibat. Orang yang mengetahui hukum karma, mengetahui sebab dan akibat, orang demikian akan tahu pula. Akan mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada pengembangan materi dan sebab-sebab yang bisa membawa kepada kehancuran. Nah, punya keyakinan atau sadar dalam hal ini, yakin terhadap hukum karma, yakin terhadap hukum sebab akibat, ini juga syarat. Syarat yang membawa kepada yaitu pengembangan materi. Dan di saat yang sama, karena tahu atau karena yakin terhadap hal-hal yang baik, di saat yang sama selain materi berkembang, spiritual juga berkembang. Nah, yang kedua, selain sadar, selain keyakinan, yang kedua adalah seseorang hendaknya memiliki caga sampada. Nah, caga sampada artinya adalah seseorang memiliki kesempurnaan di dalam kedermawanan. Dalam Buddhis, untuk bisa mengembangkan materi, mengembangkan kekayaan, salah satu syaratnya adalah suka berdana. Nah, ada beberapa orang berpikir, oh nanti kalau saya berdana nanti kan kekayaan saya bisa berkurang. Tidak. Justru dalam ajaran Buddha, Sang Buddha mengatakan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang karena berdana kemudian seseorang menjadi miskin. Tidak. Sesuai dengan hukum karma, justru orang yang suka berdana, orang yang suka memberi, malahan hidupnya lebih lancar. Malahan kekayaan akan mudah diperoleh. Sehingga suatu kali ketika Sang Buddha berpindah patah dengan para siswanya di tempat yang pada waktu itu ada paceklik. Kemudian ada seseorang datang pada Sang Buddha. Dan mereka mengatakan, apakah dengan cara demikian bukankah Sang Buddha ini telah menghancurkan kehidupan masyarakat? Mereka paceklik tetapi Sang Buddha dan para siswanya masih berpindah patah. Bukankah itu menghancurkan masyarakat? Sang Buddha mengatakan, saya tidak pernah melihat bahwa ada orang yang menjadi miskin karena berdana. Tidak pernah melihat. Ya karena dalam hukum karma, orang yang suka berdana, orang yang suka memberi, orang yang mengembangkan kedermawanan, justru hidupnya akan lebih lancar. Justru orang yang pelit, yang kikir, yang tidak suka memberi, yang tidak suka menolong, hidupnya akan sulit. Hidupnya akan terhambat. Maka orang menjadi kaya justru ketika seseorang mulai suka berdana, mulai suka memberi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah selain caga sampada, yang ketiga seseorang harus memiliki sila. Sila sampada, memiliki moral. Seperti yang tadi saya katakan, kalau seseorang mengetahui dharma, mengetahui ajaran Sang Buddha, seseorang akan mencari kekayaan, tetapi tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Mencari kekayaan dengan tidak membunuh, tidak melukai makhluk lain, dengan tidak melakukan yaitu pencurian, seperti korupsi, bribing, dengan tidak berbohong, dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya adalah asusila. Mencari kekayaan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, demikian seseorang selain mengembangkan kekayaan, spiritual juga dipertahankan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah seseorang untuk mendapatkan kekayaan, hendaknya juga memiliki panya sampada, yaitu kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Sempurna di dalam bijaksana. Nah, di sini menarik karena Sang Buddha ketika memberikan penjelasan tentang panya sampada, Sang Buddha menyebutkan ada 5 hal yang harus dihindari. Yang itu berkaitan dengan, kalau dalam meditasi adalah pancaniwarana. Yaitu berkaitan dengan nafsu ragawi, dengan kebencian, dengan kemalasan, dengan pikiran gelisah, dan dengan keraguan-raguan. Mengapa 5 hal ini harus dihindari? Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang
batinnya dikuasai oleh yaitu nafsu ragawi atau kamacanda, maka orang demikian akan mengabaikan pekerjaan yang harus dilakukan, akan menunda pekerjaan yang mesti dilakukan. Sementara yang sebenarnya tidak untuk dilakukan, malahan itu dilakukan. Nah, sehingga apa? Bagaimana seseorang bisa mengembangkan kekayaannya, mengembangkan materinya, kalau pekerjaan yang mesti dilakukan itu ditunda, itu tidak dilakukan. Malahan seseorang melakukan hal-hal lain yang justru itu tidak berguna. Nah, seperti contoh misalnya apa? Kita punya pekerjaan, misalnya Anda punya pekerjaan, tetapi yang Anda lakukan malahan setiap hari sepanjang hari dari pagi sampai sore, sampai malam yang dilihat adalah YouTube misalnya. Untuk mencari konten-konten yang menyenangkan, konten-konten yang membuat dirinya happy, tetapi justru pekerjaan yang harus dilakukan, usaha yang mesti dilakukan untuk mengembangkan yaitu pekerjaan yang Anda tekuni, itu terbengkalai, itu terhambat. Tidak dilakukan, sehingga bagaimana bisa berkembang. Nah, disebabkan karena nafsu ragawi untuk menikmati kesenangan indera, kemudian batin kita itu terarah ke situ terus, sementara pekerjaan yang mesti dilakukan tidak dilakukan, ya itu menjadi penghambat. Penghambat bagaimana seseorang mengembangkan materi. Dan demikian pula adalah kebencian juga sama. Kalau kemudian seseorang ini ketika mempunyai pekerjaan, tetapi kemudian yang dimunculkan kebencian, negative thinking, selalu curiga, tidak suka dengan pekerjaannya, sehingga tidak menekuni pekerjaannya, asal-asalan. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan kekayaannya? Maka keserakahan, kebencian dilenyapkan. Dan demikian pula adalah malas juga sama, apalagi Sang Buddha mengatakan ya salah satu syarat agar seseorang sukses dalam kehidupan ekonomi adalah dengan tekun, dengan memiliki semangat, dengan memiliki udana sampada, semangat tekun terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, tetapi kalau kemalasan yang justru berkembang, ya tentu apa yang diharapkan, kesuksesan yang diharapkan tidak akan pernah terjadi. Maka kemalasan itu mesti dihancurkan. Begitu malas muncul, harus diketahui ini adalah kotoran yang merintangi dalam upaya untuk mengembangkan yaitu materi atau ekonomi. Demikian pula kegelisahan dan keraguan-raguan juga sama. Kalau kita selalu gelisah, kita selalu ragu-ragu tentang apa yang mesti dilakukan, tidak jelas, tidak punya misi dan visi. Dalam pekerjaan yang dilakukan juga sama. Sehingga di sini 5 hal ini harus dilenyapkan. Dan bisa kita lihat bagaimana seseorang ketika mengembangkan ekonomi dengan memperhatikan rintangan-rintangan batin yang itu menghambat dalam upaya mengembangkan ekonomi, dua-duanya didapat. Yang pertama adalah ekonomi berkembang, yang kedua spiritual juga berkembang. Mengapa spiritual berkembang? Karena seseorang melihat keserakahan, kebencian, kemalasan, kegelisahan, dan juga keraguan-raguan menjadi penghambat dan itu dihancurkan. Menghancurkan 5 hal ini sebagai kotoran batin pada saat Anda bekerja, artinya ekonomi juga berhasil, sukses, dan spiritual juga mengalami pengembangan. Nah, disinilah bagaimana seseorang ketika dalam proses mencari kekayaan pun juga kalau dilihat atau mau memahami ajaran Sang Buddha, di situ ekonomi dan juga spiritual bisa berjalan seiring dan sejalan. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat seseorang kemudian mendapatkan apa yang diperoleh, mendapatkan kekayaan yang diinginkan dengan cara yang benar, dan kemudian menggunakan dengan cara yang baik, di sini juga akan mendukung seseorang dalam upaya mengembangkan spiritualnya. Nah, di sini dalam hal ini, tentu anjuran dari Guru Agung kita Sang Buddha adalah ketika Anda berumah tangga mendapatkan kekayaan, tentu kekayaan tersebut harus dan hendaknya dinikmati tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi dalam Sigalowada Sutta pernah disebutkan bahwa kalau Anda punya kekayaan maka dibagi menjadi 4. Ya, menjadi 4. Satu porsi, ini hanya sebagai pengingat saja bahwa ada porsi-porsi yang memang harus dipisah supaya tidak disatukan.
Satu porsi adalah dengan digunakan untuk dinikmati. Satu porsi lainnya adalah untuk disimpan. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak, mungkin ada sakit, mungkin ada musibah, nah kemudian bisa digunakan ketika ada simpanan. Nah, dua porsi lainnya adalah untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya. Nah, satu porsi adalah dinikmati. Dalam hal kita menikmati, anjuran Sang Buddha dalam khotbah-khotbah lainnya adalah jangan menikmati kekayaan yang telah diperoleh hanya untuk diri sendiri. Tetapi nikmati tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk siapa? Jadi dalam khotbah-khotbah beliau, Sang Buddha mengatakan begini, yang pertama ketika Anda mendapatkan kekayaan, maka yang pertama yang harus menikmati adalah diri sendiri. Attanang suketi bineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Karena kalau hanya digunakan untuk diri sendiri, nah itu tidak baik. Itu hanya kebahagiaan diri sendiri, tetapi orang lain tidak ikut menikmati. Maka selain diri sendiri adalah yang kedua, mata pitaro suketi bineti. Memberikan kebahagiaan dan kepuasan untuk orang tua, untuk ibu dan ayah. Jadi dari diri sendiri kemudian menyebar kepada orang yang paling dekat, yaitu ibu dan ayah. Dan yang ketiga adalah Mutta darasa suketi bineti. Jadi memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk anak dan istri. Dan selanjutnya lebih jauh lagi adalah kamakarasa suketi bineti. Memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk pembantu. Jadi diri sendiri, kemudian menyebar ke orang tua, ke anak istri, dan juga untuk pembantu. Dan selanjutnya adalah mita mice suketi bineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk yaitu teman-teman atau mereka yang datang pada kita. Dan selanjutnya juga adalah untuk para pertapa, samana brahmananang suketi bineti, memberikan kebahagiaan kepuasan untuk para pertapa dan juga para brahmana. Nah, kalau kita lihat di sini, anjuran Sang Buddha adalah kekayaan itu harus dinikmati tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Sehingga di sini kekayaan di sini tidak hanya sekedar kekayaan yang sifatnya duniawi. Tidak hanya sekedar kekayaan sifatnya materi, tetapi juga kekayaan yang mengantarkan seseorang dalam upaya mengembangkan spiritualnya. Karena kita ketahui bahwa ketika seseorang melakukan kebajikan dengan berdana, artinya seseorang sedang mengembangkan kedermawanan, sedang mengembangkan sifat-sifat yang dermawan. Artinya seseorang sedang melatih batinnya untuk terbebas dari kekikiran, dari keserakahan, terbebas dari hal-hal yang sifatnya adalah kemelekatan. Nah, oleh karena itu, menggunakan kekayaan, mengelola kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, di situ artinya seseorang menyelaraskan antara duniawi dengan spiritual. Ternyata materi bisa digunakan untuk pengembangan spiritual. Dan ternyata pula seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya orang yang suka berdana sebagai timbal baliknya juga akan mendapatkan kekayaan materi. Jadi orang yang suka berdana pada waktu itu mengembangkan spiritualnya karena mengembangkan batinnya, sedang berlatih untuk melepaskan keserakahannya, tapi di saat yang sama sebagai timbal baliknya, sesuai dengan hukum karma, orang demikian juga sedang membuat perbuatan, melakukan perbuatan yang nantinya sebagai dampaknya, sebagai hasilnya, juga mendapatkan kekayaan yang baru. Nah, sehingga pernah dikatakan bahwa kalau kekayaan itu digunakan hanya untuk diri sendiri, hanya disimpan saja, tidak digunakan, kalaupun digunakan hanya untuk diri sendiri, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Diumpamakan seperti misalnya ada sebuah danau yang berada di dekat kampung. Tetapi danau tersebut didiami oleh raksasa, didiami oleh makhluk halus. Sehingga orang-orang itu takut untuk datang ke danau tersebut, takut untuk mengambil airnya. Sehingga apa? Danau tersebut tidak berguna. Nah, demikian ketika seseorang memiliki materi, memiliki kekayaan, tetapi kemudian tidak digunakan untuk kebahagiaan,
untuk kenikmatan orang lain, itu seperti danau tadi. Maka anjuran Sang Buddha, Guru Agung kita semua bahwasanya danau itu hendaknya adalah danau yang dikatakan di pinggir perkampungan, tetapi kemudian tidak didiami oleh makhluk halus. Sehingga orang-orang dari masyarakat tersebut yang dekat yaitu danau tersebut, mereka datang ke sana untuk menggunakan air yang ada di danau itu. Untuk mencuci, untuk mengambil airnya, untuk mandi dan sebagainya. Sehingga apa? Air danau tersebut berguna. Nah, orang yang demikian, yang diumpamakan seperti danau yang digunakan oleh masyarakat adalah seperti seseorang yang memiliki kekayaan, memiliki harta benda, tetapi tidak digunakan hanya untuk diri sendiri. Juga digunakan untuk orang lain, untuk masyarakat. Setidaknya adalah digunakan untuk orang tua, anak istri, untuk terutama karyawan, pembantu, dan juga untuk teman-teman yang ada dekat dengan orang tersebut. Nah, demikian seseorang tidak hanya mengembangkan materi tetapi juga spiritualnya. Nah, sehingga di depan tadi saya memulai khotbah pada pagi hari ini dengan mengutip satu pernyataan, satu satu sabda yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Dananca Dhammacaryanca etang manggalam utamang. Yang artinya adalah berdana dan juga mempraktekkan dhamma adalah berkah utama. Nah, berdana di sini adalah berdana dalam artian seperti misalnya tadi berdana bersifat materi. Yang ternyata kalau seseorang suka berdana itu akan memberikan berkah dan tidak hanya sekedar berkah tetapi berkah utama. Mengapa berkah utama? Karena seseorang yang suka berdana dengan materi yang dimiliki akan mendapatkan dua jenis berkah. Berkah secara duniawi dan juga secara spiritual. Tentu secara duniawi adalah orang yang suka berdana sebagai timbal baliknya sesuai dengan hukum karma adalah nantinya akan mendapatkan kebahagiaan duniawi baik sekarang maupun setelah kematian dengan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam artian mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan. Jadi orang yang suka berdana salah satu dampak hasil yang diperoleh adalah mendapatkan kekayaan atau hidup di tengah-tengah keluarga yang kaya, yang berada. Itu adalah berkah secara duniawi. Dan ternyata tidak hanya berkah secara duniawi, tetapi juga berkah spiritual. Bahwasanya seseorang yang suka berdana, yang suka memberi, suka menolong orang lain dengan materi yang dimiliki, juga sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang nantinya akan memberikan berkah spiritual. Mengapa dikatakan berkah spiritual? Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang suka berdana, sesungguhnya ia sedang melatih batinnya. Melatih batinnya untuk terbebas dari keserakahan, kekikiran, dan juga kemelegatan. Sehingga ini artinya dengan orang berlatih membebaskan batin dari kotoran batin, nantinya seseorang akan mendapatkan berkah spiritual. Karena berkah spiritual tidak lain adalah berkah yang diperoleh dengan cara membersihkan batin dari kotorannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwasanya seseorang yang mengerti dhamma, yang memahami dhamma, ia ketika mencari materi, ketika mengumpulkan materi, di saat yang sama juga mengembangkan spiritualnya. Nah, tentunya mengerti dhamma, bagaimana seseorang hendaknya mencari materi, dan bagaimana seseorang mengelola materi sesuai dengan dhamma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, maka materi juga berkembang, spiritual juga berkembang. Disinilah materi dan spiritual dipahami dari konteks dhamma akan seiring sejalan dan tidak bertentangan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru, semoga bisa bermanfaat, dan semoga kita semua maju di dalam dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.